Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan BBM materi yang kemarin ya. Pada hari ini jangan lupa berdoa dan semoga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya persiapkan dulu ya materinya. Kalau kita kemarin membahas tentang gambar sketsa dan ilustrasi, untuk kali ini kita akan membahas tentang gambar bentuk dan perspektif. Apa itu gambar bentuk dan perspektif? Nah ini kalau kebanyakan. Oke, ini coba dilihat untuk kompetensi dasarnya, yaitu nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan prinsip gambar bentuk perspektif dan menerapkan prinsip gambar bentuk perspektif. Nah, yang artinya nanti ketika pada penugasan kali ini nanti kalian bisa menjelaskan dan juga menggambar apa itu bentuk dan perspektif. Next, kita lanjut saja ke materinya untuk gambar bentuk. Gambar bentuk pada umumnya adalah menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Jadi mencontoh ya, di mana di situ ada objek, kemudian kamu lihat dan kamu gambar sesuai dengan objek tersebut. Nah, berdasarkan bentuk atau alam benda berarti menggambar berdasarkan garis dan bentuk dasar geometrik. Macam-macam bentuknya semacam ini. Ada bentuk kubistis, di mana semua benda terlihat seperti kubus. Ini contohnya balok saja, cuma nanti contohnya pada bentuk silindris. Nah, semacam ini, ya. Ada bentuk lingkaran, ada tabung dan lain sebagainya. Jadi kalau bentuk kubistis sangat mudah, kita cukup menggambar kotak-kotak saja atau benda-benda yang berbentuk kotak itu bisa disebut dengan kubistis. Contohnya TV, meja, kursi, kulkas dan lemari. Terus yang silindris juga sama, ya. Pada dasarnya, ya, kita lihat silindris itu bentuknya bundar atau mungkin seperti bola, kendi, teko, ember, kaleng, piring dan sebagainya. Pokoknya semua yang berbentuk lingkaran atau bundar atau bulat ya. Nah, beda lagi dengan bentuk bebas yang semacam ini. Nah, kalau bentuk bebas ini terdiri dari dua jenis yang di atas ya, kubistis sama silindris. Ini yang silindris, kubistisnya yang papannya ini ya, contohnya semacam ini. Oke, lanjut. Untuk prinsip-prinsip seni rupa perlu diperhatikan dalam menggambar bentuk sebagai berikut. Jadi prinsipnya yang pertama harus ada perspektif. Perspektif itu apa? Yaitu merupakan kaidah yang penting dalam menggambar bentuk ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau benda itu terlihat jauh, nanti juga akan terlihat jauh. Kalau dekat ya dekat. Jadi semakin jauh benda nanti akan terlihat kecil. Contohnya jalan raya. Kalau kita jalan raya di jalan raya di tengah-tengah pas ya, bentuk yang kamu amati yang paling jauh kamu pandang itu pasti semakin jauh semakin kecil, semakin dekat semakin besar. Itu yang namanya perspektif. Jadi contoh konkretnya semacam itu. Kemudian ada proporsi. Proporsi ini adalah keseimbangan atau perbandingan ya, jadi yang proporsional. Kalau semakin jauh ya semakin kecil bendanya, kalau dekat ya semakin besar. Jadi sesuai dengan proporsi. Kemudian ada komposisi. Komposisi itu untuk memperindah. Ada gelap terang. Gelap terang artinya adalah pewarnaan. Kemudian bayang-bayang. Gelap terang ini bisa dijadikan satu dengan bayang-bayang shadow, di mana bayangan itu jatuh itu disesuaikan dengan sinar yang datang.
Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang akan sangat menentukan terciptanya kesan 3 dimensi. Nah, ini. Ya. Jadi kalau ditambahin dengan bayangan, ya, benda itu akan terkesan 3 dimensi. Contohnya semacam ini. Ya. Tidak melulu menggambar dasarnya saja, ada lingkaran, ceruk, daun, dan lain sebagainya. Di sini ada arsiran-arsiran tertentu yang membentuk bayangan, sehingga gambaran tersebut membentuk 3 dimensi. Oke, untuk tekniknya sendiri ada 6, yaitu linear, blok arsir, dazzle, pointillis, dan akuarel. Untuk linear menggambar objek sebagai unsur paling menentukan, yaitu gambar lurus, gambar lengkung, titik, dan lain sebagainya. Kamu pelajari lagi ya kalau bingung tentang nirmana. Ini dasarnya sekali ya. Kemudian ada blok. Cara menggambar dengan menutup objek gambar suatu warna sehingga tampak bentuk global atau siluetnya. Kemarin sudah dijelaskan model blok seperti apa. Ada juga arsir. Arsir juga dijelaskan materi sebelumnya. Kalau lupa dibaca lagi di bab 3. Cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang atau mungkin bulat-bulat, ya. Melengkung yang arahnya sama, itu yang disebut arsiran. Dazzle, ya, bukan dusel ya. Tulisannya dusel, bacanya dazzle. Bukan cara menggambar penentuan gelap terang objek. Jadi kamu tentukan dulu arah sinarnya dari mana, kemudian otomatis bayangannya harus membelakangi sinar tersebut. Next. Nah, ada pointillis. Menentukan gambar gelap terang objek ya dengan menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titik. Ini teknik dot ya. Jadi kalau kemarin contohnya ada apa ya kemarin ya, bentuk 3 dimensi kayu kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi di bab 3 tadi nanti. Itu dengan titik-titik saja kita juga bisa menentukan atau menggambar bayangan atau shadow. Akuarel ini yang namanya aqua pasti berhubungan dengan air atau menggunakan cat air. Ya. Jadi sapuan-sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Oke, dalam menggambar ada pendekatan-pendekatan tertentu. Yang pertama adalah pendekatan dengan model. Yang dimaksud dengan model yaitu pendekatan di mana benda atau objek yang digambar, ya, misalnya gelas, buah, kursi dan lain sebagainya, itu menggambar dengan pendekatan model dengan benda yang sesungguhnya. Nah, ini memudahkan para penggambarnya, di mana seorang dalam menggambar itu sangat jelas dan sesuai dengan gambar aslinya. Dan tentunya dengan prinsip-prinsip dan teknik menggambar yang kemarin kita sebutkan, ya, pakai skala dan sebagainya, itu bisa teratasi. Ada pendekatan tanpa model, artinya apa? Kalau ini dengan objeknya, kalau ini cuma angan-angannya saja, ya. Jadi kalau belum mahir betul, sebaiknya menggunakan dengan pendekatan dengan model atau model real. Nah, kalau sudah ahli, pendekatannya tanpa model nggak masalah. Ya. Contohnya yang kemarin ditugaskan yaitu menggambar sketsa pada adegan cerpen. Nah, di situ kamu perlu angan-angan, membayangkan dan sebagainya. Tuh. Kemudian ada teknik linear, Mas Hari. Dalam membuat gambar bentuk, ya, ada teknik linear, di mana dengan garis sebagai unsur paling menentukan. Jadi ini teknik linear ini menggambar pola dasar. Dasarnya dulu dibentuk,
Ya, kalau sudah menemukan bentuknya, baru dikasih pewarnaan, arsiran dan sebagainya. Kemudian ini teknik blok, saya jelaskan lagi ya, merupakan gambaran objek memenuhi warna ke benda yang dijadikan model. Jadi semacam siluet semacam ini. Jadi ini cuma satu warna. Kalau dirubah warna yang lain, maka tidak hitam lagi, kena abu-abu, merah dan sebagainya. Cuma keseluruhan ini warnanya solid. Kalau merah ya merah, hitam ya hitam, hijau ya hijau. Kemudian ada teknik asir. Ya, tidak usah dijelaskan lagi di penjelasan sebelumnya. Ada contohnya. Ini teknik gasel pakai cat air. Ya, kita perbesar saja dulu. Nah, ini. Jadi cuma arsiran yang halus, ya, dimana yang paling jauh itu semakin kecil sama ya, seperti tadi. Nah, ini teknik pointillis, teknik dots, tidak ada garis sama sekali di sini, cuma titik-titik semua. Ya, meskipun di sini lurus, ini kalau di zoom ini merupakan gambaran dari titik-titik atau teknik pointillis. Ya. Kemudian ada teknik akuarel. Akuarel ini sudah pewarnaan dengan cat warna atau cat air. Di sini ada bentuknya seperti, yang penting dasar atau linearnya sudah ada, kemudian ditambahi dengan teknik akuarel bisa. Oke, next gambar perspektif. Kalau tadi kita bahas bentuk, sekarang gambar perspektif atau sudut pandang. Teknik metode yang menggambarkan objek-objek benda, ruang interior dan lingkungan eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Jadi kelebihan manusia ini luar biasa ya. Pesawat itu bisa masuk ke mata kita, rumah bisa masuk ke mata kita, luar biasa. Nah, dengan sudut pandang tersebut, maka semuanya bisa direkam kemudian digambar. Itulah gambar perspektif. Artinya di situ harus real yang sebenarnya dan sesuai dengan komposisinya. Ya. Perspektif itu bisa juga disebut dengan titik hilang atau titik terjauh dari jangkauan. Semakin jauh benda tersebut, maka benda tersebut akan terlihat kecil. Kalau di sini ada pemandangan tadi. Nah, ini perspektifnya gimana? Ya di tengah ini. Ya. Jadi ini titik jauhnya, kemudian semakin dekat, semakin nampak besar. Jadi meskipun ini gunung itu kan besar, ini pohon. Berhubung gunungnya sangat jauh, maka gunungnya terlihat kecil, dan pohonnya terlihat besar. Itu yang dinamakan gambar perspektif. Ini ada contohnya. Ada perspektif satu titik hilang. Jadi kita bisa menggunakan banyak titik hilang ya, sesuai dengan tangkapan mata kita. Satu atau dua titik hilang itu terserah. Saja langsung ke contohnya. Nah, ini gambar satu titik hilang. Pak, kalau titik hilangnya di luar kertas bagaimana? Ya tidak apa-apa, asalkan kertas ini jangan dirubah, kamu tentukan titik hilangnya di mana. Katakanlah di sini, ya. Kalau di sini, jadi kertasnya ini diisolasi dulu, kemudian titik hilangnya di sini, kemudian tarik garis bantu. Ini garis bantu, ya. Atau garis sketsa yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, kita lihat di sini, semakin dekat semakin besar, ini semakin jauh semakin kecil, sesuai dengan proporsional. Ya. Garisnya juga sama. Kalau ini gambar lemari, nggak boleh gambar menceng gini. Ya. Kalau menceng gini, yang paling dekat sini juga harus menceng. Artinya nanti lemarinya gambarnya ambruk. Ya tidak masalah. Kalau ini tegak ya harus tegak. Nah,
Ini ada contoh gambar benda. Buat garis horizon di bagian atas bidang gambar. Letakkan titik hilang pada garis horizon tersebut. Jadi ini titik garis horizon, ini titik hilangnya. Ya. Kemudian buat garis batas ruangan dinding dengan patokan garis berasal dari titik hilang tersebut. Garis ini maksudnya adalah sketsa ini. Ya. Semakin dekat semakin lebar. Kamu tentukan, terserah ya, sesuai dengan kebutuhan kamu pengen menggambar apa ya. Kalau menggambar truk ya sama ya. Ini titik hilangnya di sini, garis bantunya ini, atau bis kayu boleh ya. Tidak cuma lemari pada contoh ini ya. Kemudian gambarlah seluruh detail benda dengan patokan komposisi dan pada bangun dasarnya. Nah, jadi ini sesuaikan dengan komposisinya. Kalau kamu tadi menggambar truk ya, bannya ini yang kecil, yang belakang terlihat kecil, yang depan terlihat besar. Ya. Tidak melulu bulat tapi harus tampak lonjong. Nah, kalau sudah tampak semacam ini kelihatan 3 dimensinya. Oke, next, arsiplah seperlunya untuk memberikan kesan 3 dimensi seperti yang saya katakan tadi. Oke, yang kedua ada sudut pandang normal. Sudut pandang normal ini tetap satu titik hilang, cuma sepanjang kamu memandang itu digambar. Kalau di sini ada, kamu buang saja. Ini contohnya saja ya. Nanti kamu bisa melihat keluar atau cari sudut ruangan tertentu, entah itu ruang tamu, ruang makan dan sebagainya. Tentukan titik hilang. Kamu lihat di situ ada benda-benda yang nampak di mata kamu. Kemudian kamu lihat ya, hasilnya semacam ini ketika digambar. Ini kamu tentukan titik hilangnya. Semisal ini ruang tamu ya. Ini mungkin mejanya, ini sofanya. Ini mungkin hiasan dinding, lampunya dan sebagainya. Nah, bisa seperti ini juga. Jadi garis horizonnya tidak melulu di atas, ya. Di tengah juga bisa, di bawah juga bisa. Yang jelas nanti gambarnya juga beda. Kita lihat di sini, ya, perbedaannya. Ini tampak dari atas. Kalau kamu berdiri misalnya kayak gitu, nah ini kalau kamu duduk. Kalian paham ya? Oke. Selanjutnya ada sudut pandang meong atau mata kucing. Mata kucing ini maksudnya adalah dari bawah. Kalau tadi dari atas, kemudian ada posisi tengah duduk. Ini dari bawah atau low middle. Dari bawah. Pak, kenapa nggak pakai istilah perspektif gambar mata tikus atau mata semut, mata kodok ya. Nanti ada istilah-istilah tertentu yang digunakan pada materi selanjutnya ya. Di kelas 3 juga ada untuk pengambilan gambar, ada frog eyes atau mata kodok ya. Kalau untuk perspektif kita umumnya menggunakan pakai teknik mata kucing atau dari bawah ya. Kita lihat di sini atau katakanlah kamu lagi tiduran ya, pemandangannya semacam ini, satu titik hilang ya, ini garis bantunya, kemudian gambarnya terlihat sangat besar. Jadi kalau dari bawah kesannya gambar itu menjadi besar atau raksasa. Sekarang ada contoh perspektif dua titik hilang. Dua titik hilang ini digunakan ketika kamu ambil gambar landscape atau yang sangat luas sekali ya. Garis horizonnya tetap, kemudian letakkan dua titik hilang. Nah, kita
kalau kita pakai drone atau di atas atap rumah, ya, kamu pandang seluruh desa atau minimal tapak rumah kamu sendiri, kamu gambar garis horizontalnya, kemudian titik hilangnya 2 di pojok ini. Kamu garis lurus pakai garis bantu. Ini bisa dijadikan rumah, ya. Ini mungkin tangki, perusahaan dan sebagainya, bisa digambar melalui ini. Bagaimana kalau bentuk ruang tamu? Ini ada contohnya, ada meja, kursi, bisa memakai 2 titik hilang. Jadi ini arahnya, arah pandangnya ke sini, ya. Yang kursi ini arah pandangnya ke sini. Kalau ini ditarik garis lurus, ya sama. Jadi ini garis bantunya, ya. Kalau sudah selesai gambarannya, ya harus sudut pandang normal, ya. Kemudian ini mata kucing dari bawah, contohnya semacam ini. Ya tadi kalau dari atas mata normal itu yang datar, ya. Ini yang mata kucing dari bawah, ya, kelihatan dari bawah. Oke, sekarang 3 titik hilang. Semakin luas jangkauannya, ya. Kalau kita pakai drone, ya, atau dari atap gedung pasti kelihatan, ya. Ini 1, 2, 3 titik. Atau seperti mata pelupuk ais 1, 2, 3 untuk mata pelupuk kita membutuhkan titik 3. Ini contoh lagi. Ini titik hilangnya di mana? Ya di ujung sini, kemudian ujung sini sama ujung bawah. Oh sorry, gini. Titik hilangnya pas tengahnya sini. Ini juga sama. Jadi per gedung ini ada titik hilangnya di bagian bawah. Cuma yang 2 ini sebagai patokannya. Untuk yang bawah bisa pindah-pindah. Jadi kalau kita titik hilangnya di luar kertas kamu boleh, ya, asalkan kertas yang digambar tadi tidak boleh agar semua gambarannya bentuk sama. Ini kalau dari bawah 1, 2, 3 bentuk. Ini gambar apa ini? Nah, ini ada lobby, ini bentuknya menjulang ke atas, ya. Jadi kalau kamu di bawah gedung melihat gedung yang semacam ini, kamu bisa menggambar dengan titik hilang. Titik hilangnya di mana? Tidak di sini anak-anak, tapi ini di luar. Nah, di sini titik hilang. Ya. Jadi nggak melulu di kertas gambar untuk titik hilangnya. Titik hilangnya bisa di luar itu. Cuma kamu catatannya kertasnya nggak boleh berubah. Ya. Next, ada evaluasi. Nah, tugas kamu. Jelaskan macam-macam bentuk benda seperti penjelasan tadi. Kemudian sebutkan masing-masing 3 buah media kering dan media basah yang digunakan untuk menggambar bentuk. Tadi yang kering ada pensil dan sebagainya, yang basah tadi apa? Sebutkan. Kemudian sebut dan jelaskan macam-macam 3 saja, ya, teknik untuk membuat gambar bentuk. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gambar perspektif. Yang kelima, jelaskan macam-macam sudut pandang dalam pembuatan gambar perspektif. Kalau ini kamu jawabnya benar, berarti KD-nya tadi sudah terpenuhi. Kamu bisa menjelaskan apa itu gambar bentuk dan juga gambar perspektif. Oke anak-anak, hari ini cukup sekian saja untuk penjelasan gambar bentuk dan juga gambar perspektif. Next pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor.
ya. Tapi sebelum ini nanti saya akan jelaskan bedanya vektor sama bitmap. Nah, tuh. Jadi insya Allah nanti akan saya buatkan tutorial videonya atau pembelajaran videonya tentang gambar vektor dan bitmap. Untuk menjelaskan bab 5 ini kamu harus paham dulu apa itu vektor, apa itu bitmap. Kalau kamu pahami kelas 1 dulu atau kelas 10 dulu di modul desain grafis itu ada penjelasan basis vektor sama bitmap. Ya. Jadi semoga kalian tetap semangat belajar, ya. Dan ketika di rumah ketika keluar rumah jangan lupa prokes COVID-19, ya. Oke, semoga kita cepat bertemu, ya. Semoga dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi keterbatasan kamu dalam belajar. Ya, mudah-mudahan semakin kreatif, ya, dengan keterbatasan itu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.